Baik, jadi pada video kali ini kami akan melakukan uji coba alat yang telah kami buat, yaitu mengenai alat pendeteksi hal yang memicu kebakaran yang diberi nama Early Warning System. Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada teman-teman saya alat tersebut, bagaimana caranya dan bagaimana apa tujuannya dibuat. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya nama Dwi Rizky Aditya Putra, NIM 123240021. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan videografer saya. Perkenalkan, saya Caesar Sabila Kipasya Putra Purnomo dengan NIM 123240056. Di video kali ini saya menjadi fotografer. Jadi sekarang kita langsung akan bertanya kepada teman-teman yang ada di sana. Nah, jadi kali ini kita sudah bersama teman-teman. Nah, yang pertama kita akan kenalan dulu dengan teman-teman kita. Halo, saya Dimas Rizky Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 123240123. Halo, perkenalkan saya Filipus Satrio Dewagiti Asing Suryo dengan NIM 123240133. Nah, dan di sini kita juga telah bersama Bapak Damkar yang akan menguji alat kita tersebut. Oke, untuk saya Gunawan dari Damkar UGM. Nanti kita akan melihat untuk uji coba alat tersebut. Oke, langsung saja kita akan tanyakan apa tujuan alat tersebut. Nah, di sini kami membuat sebuah alat yang dimana dia tuh punya nama Early Warning System. Seperti namanya, dia tuh memiliki tujuan mendeteksi segala jenis pemicu kebakaran. Jadi dari awal banget kita deteksi sampai nanti bagaimana seberjalannya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuannya seperti itu. Lanjut, kita akan bertanya tentang cara kerja alat tersebut. Baik, jadi di alat yang kami buat ini tuh kita mengintegrasikan 3 sensor, yaitu IR sensor. Nah, itu kita tadi bunyi itu untuk mendeteksi spektrum warna dari api. Nah, lalu yang kedua ini ada MQ2, itu sensor yang untuk mendeteksi gas, mendeteksi LPG, metana, terus mendeteksi asap juga. Nah, nanti yang ketiga ada sensor suhu. Nah, cara kerjanya gimana di alat ini itu jika dia menerima rangsangan langsung dari sensor IR atau sensor yang mendeteksi api secara fisik, dia akan langsung menyala, langsung bunyi tit tadi gitu, tadi kendor sebenarnya. Terus untuk sensor gas ini, jadi karena kemarin waktu kami research, kami berpikirnya adalah di saat suatu ruangan ada kebocoran gas, suhunya mungkin belum naik, tapi dia sudah ada gas di dalam ruangan itu. Nah, kita membuat alat ini bisa berkedip di saat ada gas itu, di saat ada mendeteksi kebocoran gas itu dia bisa berkedip dan ada suaranya. Nah, tapi di saat suhu ruangannya sudah lebih tinggi dari 50 derajat Celcius suhu ruangan, dia baru berbunyi keras, baru tit gitu. Nah, nanti semua data yang dikumpulkan oleh sensor kami ini nanti akan dikirim di notifikasi handphone. Jadi pemilik rumah bisa mendeteksi bahwa oh ini ada kebakaran atau ada gas bocor atau ada asap yang tebal gitu. Nanti sang pemilik rumah itu bisa mengecek ke ruangannya gitu. Nah, nanti niatnya atau tujuannya di pengembangan berikutnya itu kami ingin menambah fitur di mana dia bisa memperpendek reaksi antara pemilik rumah untuk menghubungi ke damkar. Jadi ini kan tujuan dari alat ini tadi kan adalah memperpendek reaksi dari pemilik rumah untuk mendeteksi kebakarannya. Nanti kalau misalnya dia sedang tidur atau sedang tidak di rumah, itu kan reaksinya akan lama. Nah, dengan alat ini dia akan lebih cepat karena bunyi kan tit gitu. Nanti dia akan oh ini apa ini gitu. Nah, yang ingin kita perpendek adalah setelah apinya menyala, pastikan sang pemilik rumah itu kan pasti akan berusaha mematikan apinya dulu. Bener. Akan
nyiram-nyiram dulu. Iya. Nah, nanti setelah pemilik rumah udah, oh ini nggak bisa, Iya. ini sudah di luar kendali. Nah, kita ingin supaya mengirim informasi dari pemilik rumah ke damkar itu lebih cepat, gitu. Nanti mungkin di aplikasi kami itu nanti ada input lokasi dulu. Jadi sang pemilik rumah ini rumahnya di mana, nanti dia akan secara otomatis mencari letak damkar terdekat. Nah, nanti setelah memang itu benar-benar sensornya kami menyala, udah bunyi ya kan. Nah, itu ada tombol di mana itu untuk menghubungi damkar. Jadi dia hanya sekali pencet lalu menghubungi damkar. Seperti itu. Kalau gitu kita langsung saja ke uji cobanya ya. Uji coba pada sensor-sensor tersebut dan fitur-fitur tersebut. Oke. Nah, mungkin nanti dari sensor apinya dulu. Nah, dia itu mendeteksi apinya ini tergantung dari intensitas cahayanya. Jadi semakin besar apinya, dia bisa semakin jauh mendeteksinya. Nah, kebetulan cara kita bawanya lilin, jadi kita dekatkan. Nah, ini karena besok kita tempelkannya di tembok, di dalam ruangan, di tembok. Nah, itu kemungkinan besar tidak akan menyala kecuali didekati terus dikorek-korek. Nah, itu baru menyala. Tapi kalau misalnya tidak, seharusnya tidak menyala. Ini koreknya tidak bisa menyala ini. Waduh. Koreknya gak bisa nyala nih, waduh. Oh iya pak. Oh, bisa, Pak? Oh bisa. Apa, Pak? Oke akhirnya. Nah, Nah, ini sudah menyala. Nah, ini tampilan dari aplikasinya dulu. oke. Seperti ini ya tampilannya. Nah, itu kan dia mengirim data dari setiap sensornya. Ya. Nah, dia kalau dia menyala, nah itu terdeteksi di situ. Waduh. Bentar. Tadi keluar ya. Ya. Nah, terus yang berikutnya itu adalah di ininya, di sensor gas dan asap. Nah, ini tuh dia bisa mendeteksi kebocoran gas dan mendeteksi asap yang tebal. Nah, kita mendeteksi pakai gas saja. Oke. Kita jangan bakar-bakar. Ini jelaskan saya. Nah, ini kalau dilihat ya, ini kan naik nih. Nah, kurang tinggi mas, lagi mas. Nah, dia akan kelip-kelip. Bentar. Kurang tinggi mas, kurang tinggi mas. Jadi ini memang supaya akurat, jadi kita bikin tidak terlalu sensitif ya. Nah, itu nyala. Pip. Nah, gas bocor. Indikasi gas. Nah, dia baru akan bunyi sirine besarnya kalau suhunya sudah di atas 50 derajat. Nah, ini kan suhunya naik terus nih. Ya. 48. Nah, ini sudah 50. Bentar, agak tinggi lagi. Nah, monggo mas disemprot lagi. Nah, dia masih mendeteksi gas bocor, dia belum. Nah, ini masih mendeteksi gas bocor karena dia suhunya kan naik turun. Jadi kan karena dia kita rata-rata dulu. Jadi setelah si sensor ini mendeteksi kan di rata-rata dulu, baru nanti dikeluarkan reaksinya. Nah, ini memang susah ya ngetesnya ya karena dia harus konstan di 50 derajat. Begitu. Nah, dia harusnya bunyi tweet gitu kan. Nah, Iya. itu nanti sudah kami beri tombol buat mute. Jadi supaya kalau misalnya itu false alarm itu bisa di matikan suaranya. Tapi dengan catatan 15 menit kemudian kalau sensornya masih mendeteksi api, dia pasti akan otomatis nyala lagi. Jadi supaya jika misalnya hari ini kita matikan gitu ya, kita mute, terus lupa nggak dinyalain lagi, besok kebakaran beneran nggak kedeteksi. Nah, itu kita mengantisipasinya adalah setelah 15 menit kalau masih dia mendeteksi ada api,
dia pasti tetap menyala lagi. Nah, Boleh tidak diuji coba alarmnya di mute gitu? pakai ini aja. Oke. Nah, mati kan? Nah. Dipencet lagi. Nah, nyala lagi. Seperti itu. Nah, dan di sini kita akan menanyakan tanggapan dari Pak Gunawan. Oke, untuk alat ini saya pikir sudah lengkap, ada sensor panas, sensor asap dan juga sensor gas. Jadi ada beberapa disatukan jadi satu. Untuk sensor ini mungkin lebih lengkap daripada alat-alat yang sudah terpasang di gedung-gedung yang modern. Ya, jadi ini tinggal pengembangannya, semoga lebih baik peralatan ini dan bisa disempurnakan dan semoga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Jadi bisa membeli peralatan ini biar bisa mendeteksi terjadi kebakaran itu lebih cepat. Dan nanti kedepannya mungkin bisa kerjasama dengan damkar, terutama damkar CDY, biar kalau mau diaplikasikan dengan damkar terdekat itu lebih cepat laporan ke damkarnya. Jadi langsung kalau suatu saat terjadi kebakaran, pemilik rumah itu tinggal memencet tombol, itu otomatis sudah menyambung dengan damkar CDY. Jadi damkar dimanapun itu lebih cepat penanganannya. Mungkin itu yang saran dari kami. Itu. Terima kasih Pak atas tanggapan dan sarannya. Jadi menurut Bapak dari keseluruhan alat tersebut, bagaimana menurut Bapak? Oke, untuk sistem alat tersebut kami rasa sudah bagus. Tinggal nanti penyempurnaan alat ini. Jadi biar kalau suatu saat memang mau dikembangkan bisa dipatenkan biar bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Itu saran dari kami, cuma itu. Oke. Tinggal Dan sekaligus kami akan penutupan sekian dari kelompok 8 pada mata kuliah komputer masyarakat. Alat mantap. Mantap. Sekian.